bacaan buat PR saudara. Ya, saudara akan melihat walaupun berlambat-lambat, janji Tuhan itu pasti terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Anda mungkin ada yang sudah masuk dari awal, kok belum dipanggil ya, kok belum didoain. Jangan marah, jangan bosan. Anda sedang dilatih Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa bagi teman-temanmu yang ada di Zoom. Menjadi pendoa-pendoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di Zoom saat ini. Ketika Anda mendoakan, Anda tidak bekerja kepada manusia atau kepada saya, tidak. Tetapi Anda bekerja kepada Tuhan. Ketika Anda mendoakan, belajar mendoakan dan mendoakan, tiba-tiba engkau mendapat berkat yang tidak terduga dari Tuhan. Tiba kan sakit, umpama sakit, tetapi tiba-tiba Tuhan bisa menyembuhkan dengan caranya yang ajaib, atau kalaupun mungkin kita masuk rumah sakit, tiba-tiba Tuhan bisa membayar semuanya lunas dengan cara Tuhan yang ajaib. Itulah upah kita dari Tuhan, ya. Nah, kita mau belajar. Sering kan saya sampaikan, ada tadi juga mengampuni dan mengasihi. Kenapa ya harus mengampuni dan mengasihi? Karena kalau kita belum bisa mengampuni dan mengasihi, itu sama dengan orang dunia. Orang dunia kalau jengkel, kalau marah juga tidak bisa mengampuni dan mengasihi, dendam. Nah, kita ini anak Tuhan. Kita tidak boleh serupa dengan dunia, tetapi kita harus serupa dan seteladan dengan Yesus yang sudah turun ke dunia dan yang sudah memberikan kasih dan kemurahan dan keselamatan kepada kita, dan yang sudah mengampuni dan mengasihi semua orang berdosa, mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Kita mau lihat dulu ya. Lihat dulu di Kolose 3. Kolose 3 ayat 5. Ketika Anda berubah menjadi manusia baru, percayalah janji Tuhan pasti terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Anda baca semua, Anda baca supaya Anda mengerti, ya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Garis bawahi, yang duniawi itu apa saja? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Perhatikan, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi dilakukan itu, ya, supaya jadi manusia yang baru. Jangan lagi kamu saling mendustahi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, semua itu adalah manusia lamamu yang dulu. Mulai hari ini belajar mengampuni, mengasihi, belajar keluar dari semua yang ada di Alkitab ini tadi, yang kalian baca, keluar dari semua itu. Jangan lagi berdusta, ya. Jangan lagi marah, geram, keluar kata-kata kotor kalau marah, ya, kebun binatang keluar semua, jangan. Tetapi dirubah, ya. Dan telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara, Tuhan mau kita diperbaharui dan diperbaharui terus. Kemarin bagus firman Tuhannya, kalau kantong kita tetap lama, kita nggak bisa menerima anggur yang baru. Kantongnya nggak tahan. Kalau kita tetap dengan hati yang lama, kita nggak bisa mendapat urapan-urapan yang baru. Wadah yang lama tidak bisa menampung urapan yang baru. Tetapi kalau hatimu benar, hatimu baru, kantongmu baru, engkau bisa menerima semua yang baru dari Tuhan.
Dan kalau kita menerima yang baru dari Tuhan, berarti ada pembaharuan dalam diri pribadimu. Ya, saya mendengar ada satu anak Tuhan yang dulu ikut Zoom kita. Dia udah keluar dari Zoom kita. Dan saya tahu dia punya suatu sifat, ya. Saya nggak sebut sifatnya A. Dia berpindah dari sini menuju ke suatu tempat. Karena sifatnya yang lama tetap dibawa dari sana, keluar terlempar lagi, masuk lagi di tempat B. Di tempat B terlempar lagi di tempat C. Di tempat C terlempar lagi hari ini nggak tahu. Semua orang berkata, nanti pasti balik di tempat Cik Lingling. Ya. Saya berkata, Tuhan yang baik aja engkau taruh di sini. Ya. Kalau yang nggak baik balik-balik lagi sulit. Tetapi kemarin saya mendengarkan, saya kemarin nggak kenal sama pembicara yang dari Malaysia, ya. Dan dia berkata, semua orang yang dulu menjelekkan engkau, memfitnah, yang memusuhi segala-segalanya, semua yang jahat kepada engkau, semuanya akan kembali datang kepada engkau. Wow, saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan itu luar biasa. Kenapa bisa terjadi? Kalau saya hidupnya nggak benar, nggak balik. Tapi kalau benar, dia sudah jalan-jalan terlempar ke kiri ke kanan, akhirnya balik juga. Dan hari ini kita mau belajar jadi orang benar. Ya, jangan sampai terlempar ke kiri ke kanan. Kalau di dalam dunia tidak apa-apa terlempar dari wadah A, B, C, D. Kalau sudah tiba saatnya terlempar dari surga mau kemana lagi? Nggak ada tempatnya, cuma ada di neraka, iya kan? Jadi kita mau belajar hidup benar. Jadi manusia yang baru. Anda lanjutkan, boleh dilanjutkan bacanya supaya kita semua mengerti, ya. Ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Anda terus-menerus diperbarui, ya. Katanya orang dikoncei, ya. Dikoncei semuanya supaya benar-benar hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, ingat dikuduskan dan dikasihnya, Anda akan mengalami perubahan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kalau ini ada dalam dirimu, berarti mulai ada perubahan di dalam dirimu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Anda harus ada belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, jangan sombong, ya. Ampunilah seorang akan yang lain, jangan menaruh dendam. Seperti Tuhan telah mengampuni Anda. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Tuhan mengalahkan segalanya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dan hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam kamu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur
oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, saudara, Anda baca lagi nanti di rumah, dipelajari supaya Anda benar-benar menanggalkan hidup lama, sifat yang lama, dan berubah menjadi manusia yang baru. Ketika Anda, bagaimana mungkin kita bisa langsung berubah dari yang sudah marah-marah-marah, emosi terus, ya naik pitam terus, darah tinggi terus, tiba-tiba jadi baik, jadi lemah lembut. Apakah cukup dengan minum obat kolesterol? Ya, obat darah tinggi? Enggak, saudara. Ya, Anda minum itu paling darahmu rendah, tapi sifatnya, tabiat emosinya, marahnya itu enggak bisa hilang. Karena itu sifat dan karakter. Enggak bisa hilang. Bohong. Nah, ini bohong ini penyakit yang sulit, ya. Kalau dari hal kecil aja bohong, apalagi yang lebih besar pasti bohong. Ya. Karena bohong itu sudah sifat. Sudah sifat dan itu akan dibawa kemana-mana, di tempat manapun pasti ada bohongnya. Oleh sebab itu, kita mau belajar. Apakah semudah itu orang yang bohong lalu kita ajarkan suruh dia berubah, tidak berbohong? Sulit. Suatu saat dia akan kembali berbohong. Ketika dia kepepet, dia pasti kembali berbohong. Cari orang pintar itu banyak. Ya, sekarang banyak. Pada bergelar, pada nganggur. Tapi cari orang jujur itu sulit. Orang jujur itu luar biasa. Kalau semua jujur, amanlah dunia ini. Benar nggak? Nah, untuk supaya kita bisa menjadi manusia baru, bisa lemah lembut, bisa mengampuni, mengasihi, bisa sabar, ya, telaten, itu diperlukan Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak bisa berubah karakter kita. Nggak bisa berubah emosi kita, sifat kita, nggak mungkin bisa berubah. Yang bisa merubah semuanya cuman Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang akan mengajar engkau dari hari ke hari, dibersihkan, terus, dikikis terus, sombongnya dikikis terus sampai jadi rendah hati, sampai enggak sombong. Ya. Yang marah-marah itu terus dikikis terus, diajari terus dengan lemah lembut, dengan kasih sampai enggak jadi marah, jadi bisa mengampuni, mengasihi, jadi lemah lembut. Ya. Jadi sabar. Saudara, Anda lihat saya ini sekarang, aduh kayak aneh, Cik Ling Ling kayak aneh sabar ya. Anda tidak kenal saya dulu. Saya dulu itu paling tidak bisa dijanjeni, saudara. Telat aja saya nggak mau. Ya, nggak sabaran. Orang mau otek barang saya, itu tatanan barang saya, miring sedikit aja saya tahu. Dan saya pasti marah. Itu saya. Bayangin. Orang kalau berbuat sama saya jahat, saya kelihatannya diem, tapi saya pasti balas. Suatu saat pasti saya balas. Nggak tahu ya apa caranya, pasti balas. Kalau nggak balas, bukan Cik Ling Ling namanya ya. Kalau nggak balas, nggak lega. Itu dulu saya. Tetapi tahukah Anda, ketika mulai dipanggil Tuhan, mulai dipercayakan Tuhan, dipilih Tuhan, dan mulai dibentuk sama Tuhan, mulai meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupku dari hari ke hari, ya, diajari terus, dikikis terus, batu-batu kerikilnya dibuang terus, sakit, saudara. Tapi kalau saya ngadu sama Bapak Gembala, aduh sakit, Bapak Gembala cuma berapa? Nurut aja. Kalau nurut itu enak, nggak sakit. Tapi kalau kita berontak, kita nggak mau, kita berontak, tambah sakit. Tapi kalau kamu nurut, diajar, dibentuk, wis diem aja. Kayak tanah liat itu loh, diem aja, dibanting-banting, diputer-puter, kurang bagus, dibanting lagi, dibentuk lagi, nurut aja. Kalau nurut, Anda akan tampil sebagai bencana yang indah. Dan ketika Anda jadi bencana yang indah, siap untuk dipamerkan, untuk siap dipoles lagi, semakin indah. Saudara, kalau kita tidak
ada perubahan dalam diri kita, masuk ke dalam Zoom ini dengan dendam, dengan sakit hati, udah dengar pesan Tuhan, udah didoain, Anda tidak ada perubahan. Saya jamin 5 tahun di Zoom ini, 10 tahun di Zoom ini, tidak ada perubahan. Tetap, tapi kalau Anda masuk di dalam Zoom ini, dan Anda dengar firman Tuhan, Anda belajar meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Anda mulai mengadakan perubahan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni orang-orang yang menyakiti aku Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, aku tidak mau ingat-ingat. Tapi kan namanya orang itu tidak bisa langsung bisa, tidak ingat tuh, tidak bisa. Suatu hari ketika nganggur-nganggur atau ketika sakit, ingat lagi. Ketika ingat belajar lagi, Tuhan ampuni aku Tuhan. Ampuni dia Tuhan, ampuni Tuhan. Aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan ketika engkau berulang-ulang terus begitu, saudara, mulai ada perubahan terjadi. Mulai Anda bisa mengampuni dan mengasihi. Ketika Anda mulai bisa mengampuni dan mengasihi, Anda terus bergaul bersama Roh Kudus. Anda terus memuji, menyembah Roh Kudus yang luar biasa. Akan mengajarkan Anda dari hari ke hari. Mengajarkan Anda rendah hati. Dari hari ke hari Anda mulai berjalan dalam jalur kebenaran Tuhan. Kakinya tidak masuk lagi ke got. Kakinya tidak masuk lagi ke lumpur. Ya, kalau ke lumpur itu lumpur dosa. Kalau terus masuk lumpur dosa, tidak bisa naik nanti, tidak bisa berdiri lagi, tenggelam. Tetapi ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, kaki ini mau jalan lagi masuk di lumpur. Roh Kudus ingatkan, jangan anakku, jangan. Kalau kamu masuk situ nanti, akibatnya fatal. Ayo angkat kakimu kembali, berjalan dalam koridor kebenaranku. Dan Anda ingat, Anda dengar suara Roh Kudus, Anda ambil kakimu, berjalan kembali dalam koridor kebenaran. Anda tidak masuk dalam lumpur dosa. Ya, ketika Anda dendam, Anda marah. Tetapi ketika Anda berdoa, Roh Kudus berkata, anakku jangan marah. Tahukah engkau? Kalau engkau bisa mengampuni, mengasihi, engkau bisa melayani dengan kasih, engkau akan lihat keajaiban mujizatku terjadi dalam hidupmu. Dan ketika kau melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, engkau tidak marah lagi. Engkau bisa mengampuni dan mengasihi. Hanya orang itu sungkan sama engkau. Dan orang itu akan datang kembali dan baik kembali bersama dengan engkau. Saya pernah ketika saya dimakan uang banyak, marah. Saya pikir kok sampai hati. Loh, kamu ini siapa, Lek? Temanku, enggak apa-apa. Kamu ini saudaraku. Saudaraku kok tega-teganya ngemplang duitku. Aku dalam keadaan susah lagi, dalam keadaan enggak mampu lagi, enggak berdaya. Kok kamu kemplang duitku? Ya, hanya aku yang harus nanggung. Ya, saya yang harus nanggung. Marah enggak? Marah, jengkel. Tapi saudara, ketika saya mulai berdoa, saya mulai meluaskan Roh Kudus berkarya. Saya berdoa dan berdoa sampai suatu hari papa saya sakit. Ya, ketika papa saya sakit, semua pada datang keluarga berkumpul toh. Nah, yang ngemplang duitku tidak berani datang. Dia takut sama Cece. Cece kalau marah, ya, dia tidak berani. Ya, itu adik saya sendiri. Dia berkata Cece kalau marah, dia nggak berani datang. Saudara, saya mendengar dia nggak berani datang. Ya, lalu saya berkata, suruh datang. Suruh dia datang. Karena kita pikir, papanya sakit pasti gawat ini. Pasti takut kalau meninggal anaknya tidak berkumpul. Ya. Nah, saya bilang, suruh dia datang. Dia datang, saudara. Ketika dia datang, Tuhan itu bisa ubahkan saya dari yang marah atau yang jengkel. Saya lihat dia, saya tidak marah. Saya tidak marah, saya mengasihi dia. Saya lupakan semua. Dan kita jadi baik kembali, bertemu kembali, makan sama-sama, melupakan yang sudah berlalu. Ya sudah, mau diapain lagi? Ya kan? Kita jadi baik sampai adik saya meninggal, kita semua baik. Ya. Ada perubahan. Hari ini kalau saya panjang lebar ngomong sama saudara, saudara tidak masuk dalam hati saudara, percuma. Tapi mungkin ini kelihatannya, aduh, firmannya ringan-ringan ya. Nggak apa-apa yang ringan, yang penting masuk di dalam hatimu, yang penting ada perubahan di dalam hidupmu. Yang Tuhan mau ada perubahan di dalam hidup kita. Ketika kita bisa mulai membenahi wadah kita.
kita mulai berusaha untuk menjadi manusia yang baru, menanggalkan semua hidup lama kita. Semua tadi yang ada baca di Alkitab, semua ditanggalkan, semua. Stop memfitnah, stop berkata-kata tidak baik, stop mencuri, stop berbohong, stop percabulan, semuanya stop dan stop. Dan mulai hidup baru bergaul bersama Roh Kudus. Mulai benahi wadahmu jadi wadah yang baru. Wadah yang baru itu putih bersih, tidak bolong-bolong, ya, tidak kotor, tidak berdebu, tidak tergores. Dan ketika wadahmu putih bersih baru, engkau akan lihat hasilnya di luar dugaan. Doamu akan mendapat jawaban Tuhan yang terbaik. Masalah persoalanmu terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan engkau panjang sabar telaten. Dan ketika engkau panjang sabar telaten dengan kesabaranmu itu, engkau bisa memenangkan jiwa dan memenangkan jiwa. Dan terus memenangkan jiwa, tetapi engkau bisa memenangkan seluruh keluargamu. Semuanya, suamimu, anak-anakmu nyaman bersama engkau dalam satu keluarga. Cobalah dicurigai terus, Tidak enak tuh orang dicurigai. Dimarahi terus, tidak enak loh jadi orang dimarahi. Ya. Tetapi kalau dikasih, dilayani dengan kasih, ngobrol, santai, itu enak, saudara. Ya. Yang dicari manusia itu. Bukan datang pulang kerja berantem, pulang kerja ribut. Tetapi mari, mulai ada kesatian suami istri, terus berdoa. Saya jamin, saya percaya ketika engkau mengenakan manusia barumu, engkau mengenakan jubah kebenaran yang dari Tuhan, kasut kebenaran yang dari Tuhan, ikat pinggang kebenaran dari Tuhan. Saya jamin doamu mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Saya jamin masalahmu terselesaikan dengan cara Tuhan. Saya jamin sakit penyakitmu sembuh total dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Kemarin ada sahabat saya yang datang, berhari-hari sudah datang. Dia mempunyai masalah persoalan dalam hidupnya. Ya. Dia keluarkan semua unek-uneknya, saya sabar, dengerin. Ya. Berhari-hari saya sabar, dengerin. Ya. Dan saya ajak, dia ikut aja saya ajak. Ya, biasanya kalau saya ajak onsite itu enggak mau, saudara. Karena agamanya enggak sama. Ya. Dan ketika kemarin saya ajak, ayo mau enggak? Kamu enggak usah ke rumah saya lagi hari ini, karena nanti ada onsite. Kamu langsung ke Max One ya, kita ketemu di Max One. Bagus loh di situ, cobaan. Ya. Iya, Kak? Iya. Percaya. Ngantuk, dia bilang, ngantuk. Aku biasa jam 7 udah tidur. Ya, kamu sore tidur dulu, jam 3 tidur, bangun jam 5, jam 6, baru kamu ke tempatku di Max One. Nanti enggak ngantuk. Iya ya, iya. Cobaan, sekali aja cobaan. Saudara, benar, kemarin malah dia datang dulu daripada saya. Dia sudah ada di Max One. Ya. Dia sukacita, dan dia mulai mendengarkan firman Tuhan disampaikan, dan dia mulai melihat orang-orang didoain. Ya, saya bilang, maju, kamu minta doa. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, cobaan. Nah, ketika dia mendengar pesan Tuhan disampaikan sama dia, hatinya lumayan, agak lega ya. Karena kemarin kan 3 yang bisa bernubuat, penglihatan nubuat ada 3, 4 lah. Lah, dia mulai doa pada si A, dengar pesan Tuhan, coba si B. Ya, dengar pesan, coba lagi si C. Ya, dia dengar pesan Tuhan. Dan dia berkata, hari ini dia kasih, Cilili tahu kemarin aku didoain. Ya puji Tuhan, gimana? Ya puji Tuhan, Tuhan kok tahu hatiku ya. Tuhan jawab semuanya ya. Ya puji Tuhan. Ikut lagi nanti ya. Belajar lagi ya. Mau. Nanti saya ikut lagi ya. Saudara, kalau saya tidak telaten, saya tidak sabar melayani dia tidak mungkin ikut, bukan? Orang yang sudah diperbarui hidupnya pasti sabar. Ya. Tapi ya jangan kebacut. Ada seorang anak Tuhan. Saya tahu ini anak Tuhan langganan selalu telepon saya. Sehari bisa 10 kali. Ya. Dan kalau saya nggak terima, saya gini, aduh saya udah pulang ya dari pelayanan tuh. Pulang jam 11 baru sampai rumah.
Belum duduk nih, teleponnya udah datang. Saya lagi nih, aduh capek Tuhan. Ya, capek Tuhan. Nggak saya angkat dulu. Mbok ya tunggu gitu loh, aku tak masuk rumah, tak duduk dulu, tak ganti baju dulu gitu loh ya, maunya gitu. Telepon sekali nggak dijawab, telepon lagi. Telepon nggak dijawab lagi, telepon lagi. Saya itu mau cuci muka dulu, bersihin badan dulu. Telepon tak tunggu, telepon 10 kali. Aku tahu ini pasti si A ini sih telepon. Ya, biarin aja. Ya, belum lagi duduk begitu, telepon lagi. Ada lagi telepon yang lain lagi, telepon yang lain lagi. Sampai saya pikir, aduh Tuhan. Ya, tapi ya puji Tuhan. Dan akhirnya ketika saya mulai angkat teleponnya, dia mulai bercerita, ini begini, saya cuma jadi pendengar yang baik. Dan ketika saya jadi pendengar yang baik, dia lega. Kadang-kadang kita dilatih Tuhan bersabar. Anda kenapa dilatih Tuhan bersabar? Jor, kamu sini dikit. Karena wajahmu kelihatan. Atau di situ. Iya. Kita dilatih sabar di Zoom ini. Anda mungkin masuk awal. Kok nggak dipanggil-panggil ya? Cik Lingling pilih kasih. Enggak. Saya nggak bisa panggil nama saudara kalau nggak Roh Kudus yang panggil. Saya tahu kok. Saya sungkan sendiri kenapa ya ini udah masuk. Kok dilewatin. Bukan saya sengaja lewatin, saya mau manggil. Tapi kalau Roh Kudus nggak bicara gimana? Ya, makanya Anda masuk dalam Zoom ini, Anda berdoa. Tuhan tahu keperluan kebutuhanmu, Tuhan tahu hatimu. Dan Tuhan yang akan panggil engkau. Ya, kayak tadi tiba-tiba udah bilang, panggil itu situ. Saya panggil nama Anda. Panggil itu, ya saya panggil nama Anda. Sesuai yang Roh Kudus mau. Oleh sebab itu mari, ya, biarlah kita mulai berubah dari diri kita sendiri. Dari wadah kita. Kalau wadah kita benar, otomatis cara pikiran kita juga benar. Karena dari hati, semua terpancar dari hati. Hati benar, otak pikiran kita benar, pandangan kita juga pasti benar. Kalau semuanya benar, maka otomatis perjalanan kaki kita pasti benar. Perbuatan tangan kita pasti benar. Tutur kata kita juga pasti benar. Tapi kalau dari akar hatinya sudah jengkel, sudah gemes, sudah geram, sudah marah, sudah sakit hati, maka yang keluar, yang tercetus pasti yang tidak enak. Ya, wajahnya pasti tidak sebulat wajah saya, tetapi wajahnya akan kayak pepaya yang panjang. Ya, saudara belajar, ya, belajar mengampuni, mengasihi. Dan ketika engkau bisa mengampuni, mengasihi, jalanmu akan jos. Semua akan dibuat rata. Kemarin kita belajar dari Amsal kan, jalan yang berbatu-batu Tuhan akan buat rata dengan cara Tuhan. Hari ini juga, saya tidak tahu masalah persoalanmu yang terjadi dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau tersungkur di kaki Yesus dengan hati yang benar, engkau minta ampun, engkau mengampuni, mengasihi, engkau berbenah. Tidak cuma mengampuni, mengasihi, selesai, beres. Tidak. Kita berbenah. Dari hari ke hari, kita semakin dibersihkan dari hari ke hari, kita menanggalkan semua kehidupan manusia lama kita. Dan hari ke hari kita belajar terus berjalan bersama Yesus, mengenakan jubah kebenaran, mengenakan kasut kebenaran, ikat pinggang kebenaran. Dari hari ke hari kita berjalan terus, akan ada perubahan demi perubahan terjadi. Percayalah, dari hari ke hari semakin engkau melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, percayalah keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau saya bisa mengalami perubahan-perubahan terjadi dalam hidupku, saya ingin Anda semua yang ada di dalam Zoom ini juga mengalami perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu. Saya ingin Anda mengalami perubahan di mana rumah tanggamu mulai ada kehidupan kembali, ada sukacita kembali, ada keharmonisan kembali. Ya, ada berkat tercurah kembali dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Doa orang benar itu besar kuasanya. Engkau berdoa. Ya, Tuhan tahu. Saya mendengar kesaksian barusan yang telepon saya. Dia bilang, Cililing tahu. Tuhan itu ada. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat mengasihi saya. Dia memperhatikan sekecil-kecilnya dalam hidup saya. Saya pikir kenapa?
Dia berkata, saya ini punya botol minum, ya. Botol minum itu adalah botol minum biasa yang murah, yang dari plastik, ya. Dan saya sudah pakai lama, warnanya sudah luntur, ya. Saya ingin beli botol minum yang baru, tapi saya agak pelit, dia berkata. Dia jujur, saya agak pelit. Saya lihat harga botol minuman yang baru itu 100 lebih, saya sayang. Dan saya nggak beli. Saya bertahan pakai botol minumku yang lama, toh masih bisa dipakai. Tapi Cililin tahu, hari ini saya pergi ke Bank BCA. Ya, saya urus urusan saya, deposito saya, ternyata lama. Sekarang peraturan bank itu lama berbelit-belit. Ditanyain punya kerjaan atau enggak, takutnya uang ini dari mana, dari mana. Nah, itu lama. Saya di sana itu berbelit-belit sampai mungkin 2 jaman. Ya, enggak selesai-selesai. Dan ketika selesai, tiba-tiba ada seorang yang datang, ya. Seorang yang karyawan datang begitu, berkata, "Ibu, Anda tadi sudah di sini lama, ya, udah berjam-jam. Maaf ya kalau lama. Ini Bu, ada hadiah buat Ibu. Karena Anda sudah lama di sini." Wah, dia senang, dia bilang, "Apa ini hadiah?" Dan dia berkata, "Tuhan Yesus ajaib. Hadiahnya saya dikasih botol minum yang baru seperti yang saya mau." Iya, tanpa saya harus beli, dikasih gratis. Dan saya berkata, "Tuhan cinta kamu, kenapa? Hal sekecil aja botol minum, Tuhan bisa perhatikan, Tuhan bisa kasih dengan gratis. Kalau yang kecil aja Tuhan tahu, Tuhan jawab, Tuhan beri. Apalagi yang lain. Tuhan bisa beri semuanya kepada Anda. Apalagi cuma kesembuhan. Pemulihan bagi Tuhan gampang kok. Tuhan angkat tangan aja, semua sakitmu sembuh kok. Tuhan jamah aja, semua pulih dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang Tuhan mau adalah hati kita benar. Karena kalau hati kita nggak benar, Tuhan nggak bisa mendekat kepada kita. Yang bisa mendekat kepada kita itu iblis, si jahat. Tapi hatimu benar, Tuhan mendekat kepada Anda. Ketika hatimu benar, iblis tidak bisa mendekat kepada Anda. Iblis tidak bisa menjamah engkau. Kenapa? Karena wadahmu benar, hatimu benar. Itu. Jadi kita mau belajar perhatikan wadah kita. Perhatikan hati kita supaya benar di hadapan Tuhan. Hanya kebenaranku lah yang melepaskan, hanya kebenaranku yang membebaskan, hanya kebenaranku yang memerdekakan, dan hanya kebenaranku yang memberikan kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidupmu. Ingat, tahun ini janji Tuhan, kemenangan, kemakmuran, kebahagiaan, kelimpahan melanda hidupmu. Lah kalau hati kita nggak pernah benar, bagaimana itu terjadi dalam hidup kita? Nggak bisa. Jangan sia-siakan waktu. Lewat 1 tahun 2025 lewat, tidak terjadi mujizat, tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena hati kita belum benar. Tapi kalau kita tangkap dan kita mulai berbenah, hati kita benar, janji Tuhan ini tidak lewat, tetapi benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu mari belajar, ya. Anda semua di sini untuk diajari untuk benar dan benar. Dibersihkan supaya benar. Dia sudah benar lulus, dalam kebenaran Tuhan lulus, mulai diajar masuk dalam kekudusan. Kudus ini lebih sulit lagi, saudara. Pikiran jelek aja udah nggak kudus. Pandangan jelek aja udah nggak kudus. Belum berbuat, cuma memandang aja. Menginginin yang bukan milik kita, milik orang lain, udah nggak benar, udah nggak kudus. Ya. Ada tahapannya. Oleh sebab itu belajar, berbenah. Semakin berbenah, semakin indah di hadapan Tuhan. Percayalah, semua janji Tuhan terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Percayalah, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam hidupmu. Percayalah, masalahmu terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Percayalah, jalan terbuka bagimu, pintu terbuka bagimu, ada keleluasan, ada kemudahan, dan ada berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang ajaib. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan cuma nunggu namamu dipanggil. Ya, sambil ngomel lagi, menggerutu lagi. Jangan. Tambah lama nanti panggilnya. Tetapi kalau kamu
Nggak dipanggil-panggil. Tuhan kasih jawab kan? Saya tanya, Tuhan kenapa nggak dipanggil-panggil? Aku sedang melatih supaya anakku ini bisa melayani. Oh, saya ngerti. Kenapa Anda yang lama-lama mungkin belum dipanggil? Dahulukan orang yang baru. Dipanggil supaya yang baru ini mendengar pesan Tuhan, mendengar sabda Tuhan. Yang lama-lama ikut bekerja di dalam ladang Tuhan, berdoa dan mendoakan. Ketika Anda mendoakan dan mendoakan, Anda pun akan mendapat jawaban Tuhan yang terbaik. Jangan yang lama itu mulai ngomel, aku udah lama, aku kok enggak dipanggil nomor 1, kok malah orang lain dipanggil nomor 1, aku enggak dipanggil nomor 1, jengkel, marah. Jangan. Kita lagi dilatih sama Tuhan. Ketika Anda sudah dilatih Tuhan, duduk, diam, dalam hadirat Tuhan, lulus. Saya tahu ada beberapa yang dilatih Tuhan, duduk dalam hadirat Tuhan di Zoom ini, lulus, ya, sampai selesai, mulai dipercayakan, bisa berbahasa roh, bisa mendapat kasih karunia Tuhan, mulai dapat mimpi, mulai dapat penglihatan. Itu terus, nanti mulai dapat lagi. Ada kasih karunia Tuhan, mulai penglihatan, nubuatan, hikmat makrifat yang dari Tuhan, otoritas dan kuasa Tuhan, dan karunia kesembuhan. Itu ada tahapannya, ada belajarannya. Lalu kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah duduk dalam hadirat Tuhan, lalu kita mau diberkati Tuhan, luar biasa, nggak bisa. Ya, jadi saya umpamakan nih, kalau kita datang sama Tuhan, doa 5 menit, 10 menit, 15 menit, lalu mau dapat jawaban luar biasa, nggak bisa. Mungkin dapatnya cuma selembar-selembar. Tapi ketika Anda mulai duduk 1 jam, ya, Anda dapat mungkin 2 lembar, 3 lembar. Ketika Anda duduk lagi 2 jam, 3 jam, Anda mulai mendengar suara Tuhan. Ketika Anda mendengar suara Tuhan, anakku, kamu harus begini-begini, anakku ke sana. Ketika Anda melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, apa yang kau lakukan, kau kerjakan dengan penyertaan Tuhan, dengan petunjuk Tuhan, hasilnya pasti bagus. Nggak mungkin hasilnya jelek. Dan saya jamin, saya percaya ketika Anda dengarkan suara Tuhan, Anda melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka apa yang Anda lakukan dan kerjakan pasti goal. Pasti beruntung, tidak mungkin rugi. Kalau rugi, berarti kita kurang melekat sama Tuhan, kita kurang minta petunjuk sama Tuhan. Dan saya juga mempelajari yang doanya 6 jam. Wah, dipakai Tuhan, dipercayakan kasih karunia kesembuhan. Doain orang sembuh. Doain orang sembuh. Doain orang ya kerasukan sembuh. Dan ketika kita terus berdoa dan berdoa dan berdoa, otoritas kuasa Tuhan dalam diri kita, kita baru angkat tangan, ularnya keluar semua, iblisnya udah lari semua, ya. Oleh sebab itu mari belajar, jangan bosan-bosan, ya. Jangan bosan-bosan, terus melekat sama Tuhan, percayalah. Ketika engkau selalu melayani, engkau di Zoom ini menabur kasih, engkau akan menuai kasih dan kemurahan Tuhan tercurah dalam hidupmu. Ketika engkau selalu mendoakan dan mendoakan, menabur doa dan menabur doa, doamu mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kemarin ada anak Tuhan juga yang ikut baru pertama masuk di Zoom, di onset kita. Dia berkata, waduh, ini baru pelayanan benar-benar, ya. Memangnya kenapa? Karena dia sendiri, saya bilang, mau hitung persembahan ya, hitung saya, hitung situ, lihat. Dia yang hitung itu geleng-geleng kepala. Ya, dia geleng-geleng kepala, aduh, ini benar-benar pelayan, masih ada dikasih minyak lagi. Masih dikasih gula lagi. Ya. Saudara, kenapa bisa? Kenapa bisa, saudara? Bisa. Karena ada Roh Kudus yang berkarya. Kenapa bisa? Karena ada kasih Allah. Kalau tidak ada kasih Allah, nggak bisa, saudara. Ya, oleh sebab itu mari, belajarlah memberikan kasih-Mu yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan memberikan kasih dan kemurahannya di dalam hidupmu. Dan dia akan memberikan yang terbaik di dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Percayalah. Semua janji Tuhan pasti terjadi, pasti tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Percaya, engkau yang punya beban, engkau yang berdoa buat suamimu, buat istrimu, buat anakmu,
Percayalah, ketika engkau doa dengan hati yang benar, tangan Tuhan yang membawa kembali suamimu, tangan Tuhan yang membawa kembali istrimu, tangan Tuhan yang membawa kembali dan merubahkan anakmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari, doa seorang ibu itu benar. Besar kuasanya pasti terjadi. Ya, pasti didengar rahmat Tuhan kalau Anda berdoa dengan hati yang benar. Tapi ini Anda berdoa gini, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Engkau jawab doaku Tuhan. Engkau tahu masalahku Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu terus gitu. Tapi pikirannya, Tuhan engkau tahu utangku di sini. Tuhan ini gini. Sampai pikirannya ngelantur kemana-mana. Tidak ada jawabannya. Tidak ada. Tapi ketika engkau fokus kepada Tuhan, bayangkan itu salib Tuhan Yesus disalib. Ada sujud di salib yang bercahaya. Ada sujud, Anda yakin dan percaya Tuhan, darahmu yang sudah mengalir, tercurah membasahi seluruh tubuhku Tuhan. Aku percaya darahmu yang menyelamatkan, yang menyucikan. Aku percaya darahmu juga Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakitku. Sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Nek aku ngomong terus, Anda mungkin tidak dengarkan saya, tapi Anda makan, ya, Anda main HP, sayang. Tapi mari kita mau datang sama Tuhan, kita berbenah dari hari ke hari, kita berbenah terus, semakin baik, semakin benar, semakin luar biasa. Percayalah keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya ingin semua mengalami perubahan luar biasa terjadi dalam hidupnya. Ada beberapa anak Tuhan yang ketemu saya dulu, nangis. Setiap kali nangis, tak sedia notisiu. Setiap kali nangis, setiap ketemu nangis, didoakan nangis, ya. Ada masalah nangis, ada masalah tuh. Tetapi ketika dia mulai berdoa, dia melakukan sesuai petunjuk-petunjuk Roh Kudus, ya. Mulai ada perubahan terjadi, Tuhan buka jalan. Ini begini, semua jalannya selesai. Ada jalan. Dan saya senang, saya nggak pernah ketemu anak Tuhan ini. Saya cuma melayani di telepon, beberapa kali masuk di Zoom, kemarin hadir. Saya kata, loh ini kan anak Tuhan ini. Ya ada. Yang biasa tiap malam doa sama saya. Saya juga nggak tahu dia dari gereja mana, pokoknya doa. Kemarin datang juga. Baru saya ketemu, oh ini wajahnya. Ya. Saudara, layani dengan kasih. Ketika engkau melayani dengan kasih dan melayani dengan kasih, firman Tuhan berkata apa? Kasih itu mempersatukan. Kasih itu memperdamaikan. Dan kasih Tuhan yang tiada terbatas itu, yang mengalahkan segalanya. Dan ketika engkau dengan kasih, engkau sujud di hadapan Tuhan, engkau melayani suamimu, istrimu, mertuamu, orang tuamu, semuanya. Ya, dengan kasih, percayalah. Kasih Tuhan yang mengalahkan segalanya ada dalam hidupmu. Semua akan ada perubahan. Semua akan ada perdamaian. Semua akan ada penyelesaian yang dari Tuhan. Dan semua pulih kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya ingin semua ada yang di sini, semua mengalami rumah tanggamu, semakin hari semakin dipulihkan Tuhan. Semakin harmonis, semakin berbahagia. Dan ketika rumah tangga berbahagia, suami istri ada kesatuan dan persatuan, terus berdoa sehati. Bergandengan tangan, percayalah. Jalan terbuka, pintu terbuka, terobosan-terobosan terjadi. Berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu, ada keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kelimpahan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari terus belajar sambil berbenah dan berbenah. Percayalah semua janji Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui diri saya pasti terjadi, pasti tergenapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara, ketika Anda memuji menyembah Tuhan, jangan berdiam diri. Kan saya ulang-ulang minta bantu co-host lagunya. Itu aja. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Anda imani yang punya sakit, aku percaya Tuhan sembuhkan sakitku dengan cara Tuhan yang ajaib. Anda yang mengalami masalah persoalan, percayalah masalahmu ditolong Tuhan, ada pemulihan-pemulihan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya,
Percayalah, pokoknya imani sambil nyanyikan lagu itu, jangan pikirannya nerawang kemana-mana. Jangan cuma nyanyi biasa, jangan. Tetapi diimani, mujizat terjadi dalam hidupmu. Pasti terjadi. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Ya, mana subhanallah sekalian. Ya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oh, begitu baik dan indahnya Engkau, Tuhan. Persekutuan yang manis pada malam hari ini. Kami merasakan bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami. Lewat pujian dan penyembahan kami yang naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Juga lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu. Ampuni Tuhan segala kelemahan dan kekurangan kami. Hidup ini setiap hari harus bertobat. Sadar atau tidak, melakukan atau tidak, sudah melakukan dosa. Oh Tuhan, dengan mulut kami, dengan pandangan mata kami, dengan sikap kami sudah melakukan hal-hal yang salah. Walaupun sekecil apapun kesalahan itu tetap dosa. Itulah sebabnya tiap hari kami harus meminta pengampunan dari Tuhan. Supaya Tuhan mau menguduskan hidup kami. Tuhan, kami serahkan firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Biarlah itu dapat membentuk sifat pribadi kami masing-masing. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Sudah berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami terus berbicara secara pribadi. Jika ada di antara anak-anak Tuhan, suami istri ada yang perselingkuhan, ada hal-hal yang menyimpang, Tuhan, Engkau sendiri akan membawa mereka bertobat. Jika ada di antara anak-anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak-anak yang mulai sudah hubungan tidak baik. Oh Tuhan, ada kebohongan, ada ketidakjujuran. Tuhan ampuni. Biar kami semuanya boleh bertobat kembali, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai ada kebencian, kepahitan, dendam, iri hati, kikir. Oh Tuhan, hancurkan semua oleh kuasa darah Yesus. Biar firman-Mu mendidik kami, mengajar kepada kami. Karena kami manusia yang tidak sempurna, terbatas dan lemah. Tuhan, kami butuh firman-Mu setiap saat dan setiap waktu. Tuhan, biarlah kami tidak hanya mendengar dan menerima doa nubuatan ataupun pesan-pesan Tuhan. Tetapi firman Tuhan kami butuhkan supaya doa nubuatan ataupun pesan Tuhan itu boleh terjadi nyata dalam kehidupan kami. Kalau kami memprioritaskan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab tanpa firman Tuhan, kami tidak akan mengalami lawatan Tuhan. Tanpa firman Tuhan, hidup kami tidak akan bisa benar. Tuhan, Engkau mau tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau melawat kami semua yang ada di dalam Zoom Grace Ministry pada malam hari ini. Tuhan ampuni kalau mereka setelah menerima doa nubuatan atau pesan Tuhan, mereka keluar tidak mendengar firman Tuhan. Oh, apa maksud dan arti ibadah kalau hanya mendengar dan menerima pesan ataupun doa nubuatan? Maka tidak ada artinya semua ini. Tuhan, firman-Mu akan melandasi dalam kehidupan kami. Menjadi orang Kristen yang tangguh. Memiliki komitmen yang menjalankan komitmen kami masing-masing. Untuk hidup yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa kami semakin setia kepada Tuhan. Semakin melekat mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, menjabarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami tidak masuk
Oh, firman-Mu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi masuk kanan, masuk kiri. Sampai, oh Tuhan, mengerjakan setiap hati kami. Masuk di dalam sanubari hati kami masing-masing. Yang dapat mengubahkan kehidupan kami menjadi indah. Oh Tuhan, tidak menyimpan kemarahan. Tidak menyimpan, oh Tuhan, dengki, iri hati, ataupun kepahitan dan sebagainya. Kami belajar untuk mengampuni, mengasihi. Oh, untuk berbagi satu dengan yang lain. Oh Tuhan, saling memperhatikan, saling peduli. Itu yang, oh Tuhan, kami ambil teladan dari Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur berkati hamba-Mu Cik Lingling. Senantiasa dengan tambah-tambahkan urapan dan hikmat-Mu. Dengan karunia-karunia ilahi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan kuasa otoritas sorga. Oh, untuk hamba-Mu melayani pekerjaan Tuhan. Supaya pelayanannya boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau sendiri kan memperdulikan dalam kehidupan keluarga hamba-Mu. Oh Tuhan, anak, cucu, mantu, semuanya keluarganya diberkati, ekonominya, pekerjaannya, profesinya. Juga Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu di Onset Meswan maupun di Menara Doa. Pelayanan-pelayanan di luar kota, oh sampai kota Surabaya dan sekitarnya. Bahkan Tuhan izinkan sampai nanti satu saat Tuhan kehendaki sampai menjangkau keluar negeri. Tuhan, semuanya ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk melakukan ini semuanya. Kami percaya kuasa-Mu yang tertinggi itu akan memberkati pelayanan hamba-Mu. Tuhan memberikan ekstra kesehatan dan kekuatan. Oh Tuhan, supaya hamba-Mu tetap giat dan semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kuasa-Mu mengcover pelayanan hamba-Mu. Dilindungi dari segala bahaya, dilindungi dari segala gangguan, dilindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tuhan. Yang hendak menggagalkan rencana Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu terus senantiasa menyertai dan melindunginya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Kohos, haleluya, yang sudah Tuhan pakai untuk melancarkan ibadah kami bersama. Kami doakan kiranya Tuhan berkati rumah tangga hidup nikahnya. Oh hamba-Mu, oh Tuhan David bersama Sylvia dan anak-anaknya terus mendapatkan kemurahan-Mu, pertolongan-Mu. Keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang dapat menjadi berkat untuk oh Tuhan siapapun yang Tuhan izinkan untuk diberkati oleh Tuhan lewat keluarga hamba-Mu ini. Tuhan tolong orang tua mereka, Tuhan tolong semua pekerjaannya, karirnya, prestasinya. Tuhan berkati kesehatannya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Julius, Tuhan, Engkau bukakan jalan. Engkau senantiasa memberikan perlindungan dan penyertaan dalam keluarganya. Oh Tuhan, kedua adiknya, kedua orang tuanya, hamba serahkan juga masa depannya. Tuhan yang akan menolong, Tuhan pegang kendali dalam kehidupan masa depannya. Tuhan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang dia rindukan, apa yang dia perlukan dari Tuhan. Maka Tuhan menyediakan dan memberikan, oh dengan berkat kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pekerjaannya, profesinya kami serahkan, karirnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan dimanapun mereka berada, terus mendapatkan penyertaan Tuhan dan perlindungan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan boleh tetap setia melayani. Oh Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran firman-Mu. Tuhan Bapak, oh Tuhan Wilson Pangkai, Ibu Kris Lumampau, Pak Stephen Moses. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Dr. Habildun. Tuhan, kami juga berdoa untuk haleluya Pak haleluya Wibowo. Tuhan, kami serahkan. Tuhan sendiri yang pakai Bapak Cipta Wibowo ini menjadi alat kemuliaan Tuhan. Engkau berkati Ibu Dorcas Ruci, Ibu Rusliana. Tuhan, Engkau sendiri akan tolong mereka. Tuhan berkati dan Tuhan jamah kesehatannya, pelayanannya, keluarganya. Tuhan, haleluya, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini.
Mereka mendapatkan lawatan Tuhan, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur, yang putus asa diberikan pengharapan dan dipulihkan kembali, bangkit semangat kembali. Tuhan tolong mereka, oh yang merasa, oh haleluya, kekurangan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kami percaya saat kami berdoa memanggil namamu dengan iman dan percaya Engkau hadir dan Engkau tidak pernah jauh dengan kami. Tuhan tidak membiarkan kami sendirian, tapi Tuhan selalu hadir dan memberkati orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan pertolongan dan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya, ibadah ini akan dilanjutkan sampai selesai. Tuhan, Engkau tolong tugas hamba-Mu yang kena melayani Engkau. Tuhan, tambah-tambahkan kekuatan, kesehatan, perlindungan, sukacita, kebahagiaan yang daripada Tuhan. Apapun menjadi kebutuhan dan keperluannya, Tuhan cukupkan. Engkau tahu hamba-Mu ini sepenuh hati melayani Engkau, maka Tuhan akan pedulikan kehidupannya. Tuhan juga pedulikan apa yang menjadi pergumulannya. Tuhan, bukakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, haleluya, izinkan kami untuk menadahkan tangan. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami sekalian. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahkan berkat-berkat ilahi sorgawi, yaitu damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, pemulihan, haleluya, kemenangan, bahkan keselamatan, damai sejahtera masa depan yang penuh pengharapan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naik ke doa syukur. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Cik Ling. Terima kasih kepada Ibu Gembala Fiban ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Doa yang sama buat Cik Ling Ling. Semangat kuat. Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan kekuatan. Amin. Amin. Sama-sama Ibu Gembala. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan kalau ada. Ada? Shalom Kalau nggak ada, Ai. ya Saya Anastasia. saya dapat pesan Tuhan buat Bu Feben ini. Itu kata-katanya yang dikasih Tuhan di hati saya itu katanya Bu Febe bakal berhasil sama sukses. Itu yang Tuhan kasih. Terus saya juga dapat buat adik saya. Saya wanti-wanti dia, saya ngechat adik perempuan saya. Saya suruh dia berhati-hati di chat. Saya ngechat sih karena dia kan orangnya dia suka pergi keluar kerja juga. Jadi saya ngechat dia. Pas saya dapat, saya bilang kayak gini sama dia, berjaga-jaga dan hati-hati, waspada karena ada orang yang nggak suka sama kamu, terus bisa jadi mencelakai kamu. Nah, habis itu saya juga dapat sih, tapi ini juga udah lama. Yang setelah chat yang itu, terus saya juga ngechat adik perempuan saya. Bisa saya dapat, saya langsung ngechat dia. Yang karena kemarin itu kan karena saya nggak tenang, terus saya langsung ngechat dia. Begitu habis itu saya juga dapat, kata dia bakal dapat berkat gitu yang tak terduga. Ya, segitu aja Ai, terima kasih. Terima kasih Ya, Anastasia. Tuhan berkati ya. Sama-sama Bu. Tuhan. ya. Puji Tuhan, Anastasia semangat. Terus meluaskan Roh Kudus berkerja dalam hidupmu. Nanti Tuhan akan percayakan lebih dan lebih lagi. Ya, semangat maju terus. Terima kasih juga sudah berani menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan menyertai Anastasia dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Semangat maju terus, ya.
Ada lagi mungkin yang lain yang dipercayakan Tuhan? Penglihatan nubuatan ada? Yang lain yang dulu dipercayakan Tuhan, jangan melempem. Ya, semangat berdoa lagi. Amin ya, Mendroka di mana? Ya, biasanya kan bisa menyampaikan pesan Tuhan. Mulai lagi, semangat. Ya, ya, Pak Ibu. Saya halo, Ya, halo. Ya, saya mau bersaksi, Bu. Eh, terima kasih yang sudah beri waktu sama saya. Saya mau bersaksi. Tuhan Tuhan yang Tuhan yang berkata-kata sama Ibu, harus kita bernyanyi supaya bisa mengalami mukjizat Tuhan. Saya sudah mengalaminya. Sampai saat ini penyakit saya tidak kembali lagi. Dan kemarin-kemarin di sini mereka melarang-larang saya mengikuti ibadah. Dan sekarang puji Tuhan tidak melarang saya lagi. Saya berterima kasih atas kebaikan Tuhan kepada saya. Semua sudah diizinkan beribadah. Dan kemarin ada keponakan saya yang sakit. Saudara saya mau ngasih tahu saya supaya saya mendoakan. Dan sebelum saya berdoa, ada suara yang saya dengar. Yang saya sampaikan kepada saudara. Kalian sayang sama anak-anak kalian. Dan Tuhan lebih sayang kepada anak-anak itu. Kita berdoa biar kehendak Tuhan yang terjadi. Itu yang saya saksikan. Dan kasih Tuhan kepada anak-anak itu sudah sudah diakhiri. Sudah gak tiada lagi. Sebelum itu sudah beritahu sama mereka. Dan mereka tidak sudah keras. Ada apa itu namanya? Tidak percaya. Tapi saat ini sudah mulai mengikuti apa yang saya bilang. Itu yang saya saksikan kepada malam ini kepada kita. Terima kasih. Amin. Semangat, maju terus. Amin ya, Mendrova. Terus berdoa, percaya. Ada tantangan, halangan, rintangan apapun, terus maju, terus berdoa. Serahkan sama Tuhan. Supaya akhirnya kan boleh ikut lagi ibadah, boleh ikut lagi Zoom. Nah, terus berdoa, memuji, menyembah, supaya kasih karunia Tuhan semakin ditambah-tambahkan kepada kamu. Ya, Amin. percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Amin ya, Mendrova, dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaannya. Itu yang Tuhan
Amin. Puji Tuhan, semangat. Baik. Mungkin ada yang Bapak Ibu lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya. Ada? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut. Mungkin co-host bantu dengan lagu yang lain ya, yang ada pujian